Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di beberapa tempat kita mendengar sudah akan diberlakukan yaitu new normal. Tapi di tempat kita Kartasura memang belum bisa karena masih zona merah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada satu kekhawatiran bahwa setelah new normal diberlakukan akan muncul gelombang pandemi tahap 2 yang bisa lebih buruk. Karena masyarakat dikhawatirkan tidak menerapkan yaitu protokoler di dalam penanganan COVID-19. Maka ada beberapa orang juga khawatir nanti setelah new normal diberlakukan malah terjadi penularan kembali. Saudara, sebenarnya yang salah bukan status new normalnya kalau saya pikir, tapi masyarakat sendiri yang tidak nurut aturan dalam protokoler penanganan COVID-19. Misalkan social distancing. New normal bukan berarti keadaan yang normal seperti dulu, tapi new normal adalah satu keadaan yang baru yang dimana di masyarakat diperbolehkan kembali di beberapa tempat untuk beraktivitas, sebab tidak mungkin akan dikekang di rumah terus, work from home. Aktivitas juga ekonomi khususnya harus dipertimbangkan, dan juga tingkat kejenuhan masyarakat yang harus selalu di rumah itu juga bisa berpengaruh kepada bentuk-bentuk ataupun gangguan di dalam psikologi seseorang. Diberlakukannya new normal itu bukan berarti kemudian meninggalkan yang namanya jaga jarak, yang namanya memakai masker, keharusan mencuci tangan baik dengan sabun atau juga mungkin dengan hand sanitizer. Jadi semua tadi harus tetap diperhatikan. Dikhawatirkan kalau masyarakat mereka dalam kondisi new normal boleh kembali beraktivitas, tapi ternyata tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, mengadakan kerumunan massa. Ya, dikhawatirkan nanti akan bisa memicu adanya pandemi tahap kedua. Dan memang itu terjadi di beberapa negara ketika new normal diberlakukan, yang terjadi malah peningkatan kasus yang terpapar COVID-19. Nah, maka kalau melihat hal ini, maka boleh dikata wajar orang jadi takut, orang jadi khawatir. Dan kalau melihat dari beberapa waktu ini, saudara, dampak dari wabah ini tidak sedikit orang yang mengalami trauma. Jadi bukan hanya takut kena virusnya, kena penyakitnya, tapi imbasnya orang sudah jenuh di rumah, tidak ada pendapatan, sementara kebutuhan juga masih ada dan mungkin meningkat. Ini semua kena imbasnya. Dan dalam kondisi seperti ini sebenarnya itu sangat mudah memicu yang namanya stres, depresi, kekhawatiran, ketakutan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa mengakibatkan yang namanya imunitas itu turun. Kalau imunitasnya turun, daya tahan tubuhnya turun, maka mudah sakit. Nah, dan ini bisa memicu masalah yang baru. Sebenarnya itulah efek domino. Saudara, kalau hanya perorangan mungkin tidak masalah, bisa ditangani. Tapi kalau terjadi dalam satu kelompok, nah ini bisa menjadi krisis. Nah, bagaimana dengan kita anak Tuhan? Mari kita melihat apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita anak Tuhan di dalam kitab
Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Satu ayat yang kita dulu dapatkan dalam kondisi seperti ini, Tuhan mengatakan supaya kita saling menguatkan akan janji Tuhan ini. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih Tuhan, mari kita mengingat, mari kita meyakini bahwa Tuhan pasti datang. Dikatakan di sini, lihatlah, lihatlah Allahmu akan datang. Lihatlah, kata lihatlah ini dalam bahasa aslinya itu hineh, itu punya makna sekarang buktikno, istilahnya. Sekarang buktikan. Kenapa? Karena Allah akan menunjukkan sesuatu. Firman Tuhan menantang pada kita, ayo sekarang buktikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita nggak mungkin ingkar janji. Kita tahu Tuhan kita nggak mungkin gagal, dan kita tahu Tuhan pasti dapat mengerjakan, dan Tuhan pasti berhasil. Nah, di sini Tuhan mengatakan, dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah. Tuhan memerintahkan kita di masa yang sulit ini untuk saling menguatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis ini terjadi dan dialami banyak orang. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk saling menguatkan. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita adalah satu. Kita ini satu tubuh. Semua adalah bagian yang penting. Sebagaimana tubuh saling terikat dan terkait, tidak bisa lepas. Kita juga demikian. Kalau tubuh itu lepas kaitannya, ikatannya, itu sakit. Kalau anggota tubuh ada yang lepas, itu sakit. Demikian juga sebenarnya ketika tubuh Kristus ada satu anak Tuhan yang lepas, itu sebenarnya juga menyakitkan. Tapi sebagaimana tubuh, satu bagian mengalami sakit, semua mengalami. Artinya bahwa di dalam Kristus kita adalah satu hati, satu perasaan, karena kita diikat oleh roh yang sama. Kita saling terikat dan terkait di dalam Kristus. Maka perlu saling menguatkan, baik dalam memenuhi kebutuhan jemaat yang kekurangan, kita saling mendukung, tapi juga saling menguatkan di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis supaya kita ini saling bertolong-tolong menanggung bebanmu. Rasul Paulus mengatakan demikian. Maka di dalam menghadapi wabah dan dampak yang terjadi ini dalam berbagai segi, sebagai tubuh Kristus kita diajar untuk saling menopang, saling menguatkan, tapi juga saling menolong. Ini sama seperti kehidupan jemaat yang mula-mula. Kita mesti saling menguatkan dengan janji Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengatakan jangan takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tawar hati dan takut itu satu produk dari iblis. Orang yang tawar hati biasanya dia mesti takut. Dan kalau orang ketakutan, dia dapat mengalami tawar hati. Nah, kalau hal ini tidak ditangani, maka orang itu akan hopeless, akan kehilangan pengharapan, akan putus asa. Dan orang yang sudah tawar hati tidak mampu untuk
berperang menghadapi tantangan. Sebagai contoh, orang Yeriko, ketika mereka mendengar orang Israel sudah dekat, Rahab berkata kepada dua pengintai, ketika kami mendengar bagaimana Tuhan Allahmu membelah laut Teberau dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori, Sihon dan Og di seberang Sungai Yordan, maka jatuhlah semangat kami, tawar hati. Dan mereka sudah kalah sebelum bertanding. Saudara, dalam olahraga seringkali yang namanya shiwar itu sering dilakukan para petinju. Mereka seringkali mengejek lawannya. Untuk apa? Untuk membuat mereka tawar hati. Sebab kalau mereka sudah ciut nyalinya, ketika bertanding itu gak bisa maksimal, sehingga mudah dikalahkan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang petinju yang bernama Michael Spink. Kita sudah mendengar, seorang petinju yang sangat baik, yang gaya bertinjunya seperti Muhammad Ali. Orang kagum, orang berkata, wah ini kalau dilawan ke sama Mike Tyson mesti bagus. Tapi faktanya Michael Spink tawar hati. Satu ronde 2 menit saja, saudara. Cukup 2 menit untuk membuat petinju yang digembar-gemborkan punya gaya bertinju seperti Muhammad Ali ini roboh. Kenapa? Apakah dia sebenarnya tidak bisa bertinju? Dia mampu, dia punya gaya yang baik, tapi tawar hati membuat dia tidak bisa bertarung dengan benar. Akhirnya cukup 2 menit. Kemampuan dan pengalamannya itu seolah-olah hilang sama sekali. Kenapa? Karena tawar hati. Takut dan tawar hati itu satu produk yang melemahkan semangat orang. Bisa membuat orang mengalami putus asa. Orang yang putus asa bisa mencelakakan dirinya sendiri. Orang yang putus asa seringkali tidak melihat jalan keluar, tidak melihat harapan. Maka tidak sedikit yang kemudian mereka melakukan tindakan yang mencelakakan diri sendiri, bunuh diri misalkan. Saudara, itu bukan solusi, tapi justru menjadi masalah yang baru yang lebih besar dan lebih berbahaya. Maka dalam kondisi yang seperti ini Tuhan berkata kepada kita untuk saling menguatkan, dan Tuhan berkata jangan takut. Takut yang bagaimana yang dimaksud di sini? Takut dalam bahasa aslinya itu yaring. Nah, dalam bahasa Inggris takut ini seringkali kita mendengar kata afraid. Tapi juga ada kata yang lain yang diartikan takut, terrify. Ini sama-sama dalam bahasa Indonesia terjemahkan takut, tapi ini punya makna yang sangat berbeda, saudara. Afraid itu satu ketakutan pada situasi, satu keadaan yang nyata. Misalkan dalam kondisi yang terancam, misalkan kalau kita sedang bepergian dan kemudian kita naik bus. Sementara di tengah perjalanan tahu-tahu sopir berkata, wah remnya blong, sopir panik. Kemudian kru bis itu berusaha untuk menangani mesin agar remnya bisa berfungsi. Saya percaya mesti penumpang juga akan takut, saudara. Ada satu hal yang terjadi yang realitanya nyata, yaitu bis yang remnya blong. Nah, juga mungkin dalam situasi yang krisis, perang, orang bisa takut. Dalam situasi perang kadang-kadang yang namanya peluru bisa menyasar. Orang tidak tenang. Jadi afraid ini adalah satu ketakutan yang realistis, karena memang ada yang ditakuti. Termasuk misalkan tahu-tahu kita bertemu dengan binatang
liar dan kemudian mengejar kita. Nah, tentunya ini ketakutan. Ini adalah satu hal yang wajar. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya ada kata terrify, yaitu takut karena memikirkan atau membayangkan sesuatu. Karena keadaan, karena wabah, maka membayangkan hal-hal yang mengerikan. Nah, akhirnya takut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah takut yang konyol. Takut yang tidak realistis. Ini lebih kecenderungan yang namanya orang kekhawatiran tingkat tinggi mungkin. Hal seperti ini harus dibuang dari hidup kita. Karena apa? Ini merugikan kita. Membuat iman kita kerdil, bonsai, tidak bertumbuh. Kalau tanaman bonsai bagus, harganya mahal. Tapi kalau iman kita bonsai, Tuhan tidak suka. Kalau misalkan soal makanan jasmani, ya kita makan secukupnya, saudara. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa? Kalau orang makan terlalu berlebihan, resiko sakit penyakit. Kalau makan yang cukup. Ada yang teman bilang, kalau cukup rong piring ya rong piring gitu ya, namanya nggak cukup ya. Tapi kalau makanan-makanan rohani, iman firman Tuhan, kita diajar untuk makan sepuas-puasnya. Sebab firman Tuhan itu kebenarannya semakin kita gali akan semakin kita temukan kebenaran dan tak akan pernah habis. Kalau makanan jasmani semakin dimakan ya nanti lama-lama habis. Tapi kalau makanan rohani semakin kita makan, semakin kita gali, akan semakin kita temukan kebenaran. Karena apa? Selalu baru tiap hari. Tidak akan pernah habis Alkitab ini kalau kita gali, kalau kita makan kebenarannya. Nah, sudah dikasih Tuhan, dalam hal ini kita ini ingin supaya kita tidak ketakutan yang seperti ini. Maka sebaliknya mari kita bangun iman kita supaya keadaan dunia tidak mempengaruhi pikiran kita. Seringkali orang yang takut seperti ini, dia kalah sebelum bertanding. Kenapa? Karena dia memikirkan hal yang konyol, hal-hal yang mengerikan, yang sebenarnya itu tidak terjadi. Nah, dalam hal ini Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan pernah kita memikirkan hal yang buruk, hal yang kotor, hal yang mengerikan. Tapi Rasul Paulus mengajar, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Seperti yang tadi saya katakan, semakin kita menggali firman Tuhan, gak akan pernah habis. Justru akan menguatkan kita sehingga kita tidak takut menghadapi keadaan zaman. Maka sebagai satu tubuh, mari kita menguatkan saudara yang lain. Jangan takut. Walaupun keadaan sekarang ini sedang seperti ini, tapi jangan takut. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk berhubungan dengan keadaan. Tapi mari pikirkan janji Tuhan. Pikirkan pertolongan Tuhan. Itu yang menguatkan kita. Nah, yang kedua, mari kita kuatkan sesama tubuh Kristus. Supaya kita katakan Tuhan pasti datang untuk menolong kita. Firman Tuhan berkata Allah akan datang. Kita tidak usah takut karena Allah akan datang kepada kita. Kata datang di sini dalam arti dari bahasa aslinya bu, itu bukan sekedar datang misalkan datang absen misalkan seperti itu. Bukan seperti itu. Datang untuk hadir. Tapi makna bu atau datang dalam bahasa Indonesia itu punya makna yang pertama, datang dengan membawa sesuatu. Allah akan datang pada kita dengan membawa sesuatu. Allah tidak datang dengan tangan hampa, tapi Tuhan datang dengan membawa sesuatu bagi kita.
Gambaran yang sederhana adalah seorang ayah, seorang bapak yang dia pulang membawa oleh-oleh bagi anaknya. Kalau seorang bapak pulang dan membawa oleh-oleh bagi anaknya, mesti anaknya senang, saudara. Kalau misalkan sebelum pergi diberitahu, nanti kamu mau dibeli ke apa untuk oleh-oleh, kemudian anak berkata, beli ke es krim. Nah, saya percaya anak itu akan nunggu-nunggu, kok papa belum datang ya? Kenapa? Karena dia mengharapkan dan dia tahu pasti nanti bapaknya datang membawa es krim yang sudah dijanjikan. Dia tahu bahwa papanya tidak akan datang dengan tangan hampa. Itulah datang yang dimaksud di sini. Tuhan datang tidak dengan tangan hampa, tapi Tuhan datang dengan membawa sesuatu karena Dia Bapa kita. Dan Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan sudah naik dan Dia akan turun kepada kita dengan pemberian-pemberian bagi kita. Dia tidak datang dengan tangan hampa, tapi Tuhan Bapa kita datang dengan membawa sesuatu bagi kita. Nah, makna yang kedua, Bo itu juga punya makna datang, dikatakan come for attack enemy. Datang untuk menghancurkan musuh. Datang untuk menyerang musuh. Ini berbicara tentang pembelaan. Tuhan datang pada kita selain untuk memberi bagi kita, tapi juga Tuhan datang untuk membela kita. Ketika anaknya dalam kesukaran, Tuhan tidak diam. Tuhan tahu. Dan Tuhan datang untuk membela kita. Mungkin satu contoh yang sederhana yang tepat adalah Lazarus. Lazarus dia sakit, bahkan sampai meninggal. Ketika Tuhan Yesus diberitahu, Tuhan dia yang kau kasih sakit, maka Tuhan datang. Loh, kalau Tuhan datang kok sampai mati? Iya, Tuhan datang, tapi setelah Lazarus mati. Kenapa? Karena Tuhan datang mau membawa sesuatu, tapi juga Tuhan datang mau membela Lazarus dari cengkeraman roh kematian. Tuhan mau merebut kembali Lazarus dari kematian. Tuhan memberi kehidupan pada Lazarus, dan Lazarus diambil dari kematiannya. Inilah Bo, datang dengan membawa sesuatu dan membela. Lazarus hidup kembali. Begitu Tuhan diberitahu, Tuhan segera merespon dan Tuhan datang. Memang Tuhan bisa datang tepat waktu, tak pernah terlambat. Tapi Tuhan bisa datang di saat kita mengira sudah terlambat. Lazarus orang mengira sudah terlambat, sudah mati 4 hari. Tapi bagi Tuhan tidak, karena kairos Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Dan kita tahu Lazarus hidup kembali. Lazarus menerima kembali kehidupan. Dan Lazarus diambil dari kematian. Inilah Bo, saudara. Datang dengan membawa sesuatu dan membela kita. Tuhan membela kita dari hal-hal yang berusaha menghancurkan kita. Mereka akan dilawan oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang namanya pekerjaan imam besar agung, membela umatnya. Tuhan kita sudah naik ke surga. Dan Alkitab mengatakan ia adalah imam besar, agung yang melintasi segala langit. Ia membela kita. Ia jadi pengantara kita. Jadi advokat kita bagi kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang jadi pembela kita, maka mari kita walaupun di masa yang sulit ini saling kita menguatkan, jangan takut. Karena Tuhan pasti datang kepada kita. Tuhan membawa sesuatu bagi kita.
memberi ganjaran pada kita. Di sini dikatakan Dia memberi dengan ganjaran. Kata ganjaran ini dalam bahasa aslinya itu gemul. Itu punya arti sesuatu yang menguntungkan. Tuhan datang dengan memberi sesuatu yang menguntungkan dan Tuhan membela kita. Mari kita kuatkan jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Di masa yang sulit ini, Tuhan pasti membela kita dan membawa sesuatu yang menguntungkan kita. Dan yang ketiga dikatakan Tuhan juga menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kata selamat dari bahasa aslinya yasa punya makna yang luas, salah satunya deliverer. Beberapa waktu yang lalu sudah kita ulas, yaitu mengantar. Tuhan itu mengantar kita selamat sampai seberang. Seperti gambaran di ombak, di badai, Tuhan itu mengantarkan kita sehingga mampu melewati ombak tadi. Badai tidak dihentikan, tapi Tuhan justru mengantarkan kita melewati badai tadi sehingga kita punya pengalaman yang luar biasa. Tapi makna yasa juga gambarannya itu liberated, membebaskan kita. Dibebaskan bukan berarti kemudian tidak punya masalah. Orang kalau nggak punya masalah berarti orang sudah meninggal. Kita dibebaskan bukan berarti kemudian kita nggak punya masalah. Tapi dalam hal ini Tuhan berkarya membuat kita tidak terikat pada keadaan. Seperti burung yang bebas. Kita dimampukan terbang seperti burung bebas di udara. Saudara, di udara itu adalah zona ruang bebas. Burung itu mau terbang kemanapun, saudara, kalau di atas tidak akan nabrak. Karena apa? Itu ruang terbuka, ruang bebas. Dia mau terbang ke utara sejauh manapun dia kalau mampu bisa. Dia mau terbang ke timur bisa. Tapi kalau kita di darat, kalau kita nggak belok pasti nabrak. Ada bangunan mungkin, atau mungkin sungai. Gambaran yang digambarkan di sini itu burung. Dia tidak terikat. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk terbang seperti burung yang bebas di udara. Walaupun keadaan seperti ini, tapi itu tidak mengikat kita. Karena Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk bisa terbang mengatasi badai tadi. Itulah diselamatkan. Badainya tidak dihentikan, tapi kita yang diberi kemampuan untuk tidak terikat pada badai tadi. Tapi kita bisa bebas. Artinya kita bisa mengalahkan badai tadi. Nah, yang kedua, yasa juga punya makna menang dalam perang, victory. Saudara dikasih Tuhan, dalam masa yang sukar ini seperti masa yang perang, artinya perlu hati-hati. Orang yang ada dalam situasi perang, dia harus berhati-hati. Kalau kita melihat film-film tentang peperangan, kita temukan di situ bagaimana tentara itu sangat berhati-hati. Mereka di dalam hutan pun sangat berhati-hati. Jangan-jangan nanti ada ranjau. Jadi kehidupan kita dalam masa yang sulit ini, kita juga harus berhati-hati. Tapi Tuhan berkarya di dalamnya, kita diberi kemenangan. Menang atas permasalahan sehingga kita kuat. Kita mampu eksis, tidak tenggelam. Maka saudara dikasih Tuhan, mari kita saling menguatkan dan berkata, jangan takut. Mari fokus pada Tuhan. Dan kita hiburkan satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan. Tuhan pasti datang untuk membela kita. Tuhan pasti datang membawa sesuatu bagi kita. Tuhan pasti datang membebaskan kita. Tuhan pasti datang memberikan pada kita kemenangan di dalam masa-masa yang sulit ini. Maka mari saudaraku yang kekasih, menghadapi
keadaan yang seperti ini. Tiap hari terjadi penambahan pasien, dan beberapa hari ini kecenderungannya justru berkisar lebih dari 500 pasien tiap hari. Tapi tingkat kesembuhannya juga semakin tinggi, tingkat kematian semakin rendah. Dan kita terus berdoa agar Tuhan memulihkan. Kita tidak perlu takut karena Tuhan membela kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak menggunakan masker, kita tidak mencuci tangan, itu sama saja mencobai. Tapi mari kita letakkan hidup kita pada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita, dan kita tidak takut. Kita kuatkan satu dengan yang lain. Jangan takut, Tuhan pasti datang menolong, membela kita. Tuhan pasti datang membawa sesuatu bagi kita. Tuhan pasti datang membebaskan kita, dan Tuhan pasti datang memberikan pada kita kemenangan di tengah masa yang sukar ini. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.